AS Roma dan Inter Milan saling berhadapan di pekan ke-8 Serie A Liga Italia. Nerazzurri pulang dengan kemenangan 1-0. AS Roma vs Inter Milan berlangsung di Olimpico, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Gol tunggal Inter dicetak oleh Lautaro Martinez pada babak kedua. Hasil ini membuat Inter kembali duduk di posisi kedua dengan 17 poin atau tertinggal satu angka dari Napoli. Roma ada di urutan ke-10 dengan 10 poin. Inter sudah dalam situasi yang tak bagus saat laga baru berjalan 12 menit. Hakan Calhanoglu mengalami cedera dan digantikan oleh Davide Frattesi. Ancaman dibuat Inter pada menit ke-13. Bola tembakan Henry Mkhitaryan dari luar kotak penalti membentur tiang gawang Roma. Pergantian pemain karena masalah cedera dilakukan lagi oleh pelatih Simone Inzaghi pada menit ke-27. Francisco Acerbi ditarik keluar untuk digantikan oleh Stefan de Vrij. Roma mulai lebih mengancam setelah Inter dipaksa melakukan dua pergantian. Namun, tuan rumah sampai turun minum gagal mencetak gol dan skor 0-0 tetap bertahan. Inter mengejutkan Roma di babak kedua atau tepatnya pada menit ke-60. Sebuah serangan balik dibangun oleh Frattesi yang kemudian dituntaskan menjadi gol oleh Lautaro Martinez. 1-0 Inter memimpin. Roma mencoba langsung menyerang untuk mendapatkan gol balasan. Ada 3 percobaan yang dilakukan anak asuh Ivan Djuric, namun belum ada yang mampu mengarahkan ke gawang. Denzel Dumfries mengancam gawang Roma di menit ke-75. Dari jarak yang sempit, bola tembakannya masih bisa ditepis Mile Sevilar. Roma gagal mencetak gol sepanjang pertandingan ini. Hal tersebut membuat Inter menang dengan skor 1-0. Bos Roma Ivan Djuric menganalisis kinerja tim sesaat setelah kekalahan Giallorossi dari Inter. Saat berada di Stadio Olimpico, Djuric berbicara kepada DAZN. "Kami memulai dengan rasa takut, saya tidak suka 15 menit pertama," kata teknisi Kroasia itu. "Kami bermain baik hingga gol itu terjadi, yang merupakan sebuah kecelakaan. Sampai gol itu terjadi, kami bermain dengan baik, kami memiliki peluang dan kami tidak memanfaatkannya. Kami membuat terlalu banyak kesalahan teknis, sungguh disayangkan kebobolan gol seperti itu. Kami harus meningkatkan level di menit-menit akhir dan menjadi lebih berbahaya. Malam ini kami membatasi Inter dalam segala hal, sangat disayangkan harus kalah." "Saya setuju. Dybala kelelahan karena banyaknya tugas bertahan yang harus dia lakukan. Itu adalah sesuatu yang harus saya kerjakan. Tim telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi kami harus belajar bermain bersama dan berlari lebih sedikit untuk menghemat energi. Satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan hasil yang kami butuhkan. Itulah mengapa saya minta maaf atas kekalahan malam ini. Penonton senang dengan beberapa hal, tetapi kami harus mendapatkan hasil, tanpa terlalu banyak omong kosong. Cara para pemain bermain sangat fantastis, begitu pula cara mereka berkorban. Jika kami terus seperti ini, kami akan mendapatkan hasil. Para pemain yang dicemooh pasti kuat, bagi saya mereka memainkan permainan yang hebat. Sudah lama sejak kami bermain seperti ini melawan Inter. Manajer Inter Simone Inzaghi berbicara kepada DAZN setelah timnya mengalahkan Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Dalam wawancara pasca pertandingan, Inzaghi membahas kemenangan timnya. "Kami tahu kami harus bekerja keras dan berkembang," kata Inzaghi. "Malam ini dengan segala kesulitan dan melawan tim berkualitas seperti Roma, anak-anak bermain dengan sangat baik." Tambahnya, pertandingan di babak pertama berjalan seimbang. Kemudian di babak kedua setelah menguasai permainan, kami memiliki beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan. Lautaro, dia termasuk dalam 5 pemain terbaik dunia, dia pantas mendapatkan Ballon d'Or. Saya akan memberikannya kepada semua pemain malam ini. Roma mendatangkan Saul, Baldanzi, Levy, mereka adalah tim yang solid dan solid, kemenangan di sini penting. Mile Sevilar berbicara kepada DAZN setelah kekalahan Giallorossi dari Inter dalam hasil 0-1 malam ini di Stadio Olimpico. Dalam wawancara pasca pertandingannya, Sevilar, salah satu pemain terbaik Roma malam ini, berkata, "Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan.
Saya menyesal atas hasil pertandingan. Sebagai seorang penjaga gawang, Anda memainkan permainan yang bagus. Tetapi tanpa Anda tidak menang. Seolah-olah Anda tidak melakukan apapun. Hari ini setelah pertandingan, kami semua terdiam dan menyesal. Sedikit marah. Lanjutnya, kami adalah sekelompok orang baik dan pemain sepak bola yang kuat. Kami pantas mendapatkan yang lebih. Tetapi terkadang bola tidak mau masuk. Itu sebabnya saya minta maaf. Kami sudah bermain bagus dalam beberapa pertandingan, tetapi bolanya tidak mau masuk. Kami minta maaf kepada para penggemar, karena tidak memberi mereka hadiah yang pantas mereka dapatkan. Setelah pesan tersebut sampai di tribun sebelum pertandingan melawan Inter, Curva Sud memajang spanduk lain yang ditujukan kepada pemilik Roma. Selama pertarungan malam ini di Stadio Olimpico, para pendukung Ultras Roma sekali lagi mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kepemilikan klub setelah pemecatan Daniele De Rossi. Friedkin, ketidakhadiran Anda begitu kentara, hingga Anda mengirim orang Prancis untuk berbicara kepada kami. Demikian bunyi spanduk tersebut, mengacu pada meningkatnya kehadiran Florent Gisolfi di media dalam beberapa minggu terakhir. Pesan lainnya, lantang dan jelas, dari sektor penggemar terhangat Roma terhadap klub. Mantan bek Roma Kostas Manolas membuat penampilan memukau kembali ke kancah kompetitif, menandai debutnya bersama klub Yunani Panathinaikos dengan cara yang tak terlupakan. Pemain berusia 33 tahun itu, yang bergabung kembali dengan klub kota kelahirannya 17 tahun setelah meninggalkan klub, bermain sebagai penyerang, mencetak 5 gol dalam 34 menit saat menang 12-1 atas Marphisaikos. Ia berpotensi menambah jumlah golnya, namun, manajer Giorgos Mostratos menggantinya 10 menit sebelum jeda. Bek ini pertama kali mencuat ke permukaan selama 5 tahun bersama Giallorossi, mencetak 8 gol dalam 206 penampilan. Momen paling ikoniknya terjadi pada perempat final Liga Champions tahun 2017-18 ketika ia mencetak gol penentu lewat sundulan dalam kemenangan 3-0 atas Barcelona, membantu Roma bangkit secara dramatis dan mencapai semifinal.